the prince, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Apa yang kita lihat tadi merupakan salah satu aplikasi paling awal teknologi nuklir fisi dalam kehidupan manusia. Bom atom yang meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dikembangkan secara khusus oleh ilmuwan Amerika Serikat selama Perang Dunia II dalam nama mahaproyek raksasa Manhattan Project. Namun bagaimana atom yang sedemikian kecil dapat menghasilkan sesuatu yang sedemikian destruktif? Mari kita bahas lebih jauh dalam video ini. Konsep atom sudah sangat banyak dibicarakan oleh para filsuf dan ilmuwan di masa klasik, baik dari Yunani, India maupun Cina. Namun yang paling berpengaruh pada pemahaman atom yang digunakan saat ini merupakan hasil pemberian filsuf Yunani Lepidus dan Democritus yang merumuskan bahwa pada setiap unsur terdapat satu partikel paling kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Hal ini mendasari penamaan kata atom yang berasal dari kata atomus yang berarti tidak dapat dibagi. Penelitian tentang atom pada masa klasik lebih banyak pada ranah filosofis tanpa pendekatan yang ilmiah. Berbagai teori coba dikemukakan oleh para filsuf untuk menjelaskan hakikat dari atom dan pengaruhnya pada bagaimana alam semesta raya kita bekerja. Sampai pada abad ke-18 sampai ke-19, John Dalton melakukan penelitian yang menemukan bahwa ada bola pecel pada setiap unsur yang menjadi penyusun terkecil suatu benda dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Pada masa ini, para ilmuwan terus mengembangkan model-model atom yang diinisiasi oleh John Dalton. Terus ditemukan partikel-partikel baru, terus ditemukan penyusun-penyusun baru, sampai menghasilkan teori dan model atom kuantum seperti yang digunakan saat ini. Beberapa nama besar pada era ini adalah John Dalton, C.C. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan lain-lain. Semakin berkembang penelitian tentang atom bahkan ditemukannya beberapa fenomena yang menarik seperti memancarnya sinar dan partikel-partikel dari unsur-unsur tertentu seperti penemuan sinar X oleh Thomson dan penemuan partikel dari unsur radioaktif oleh Becquerel. Kedua hal ini mendasari adanya ilmu kimia radiasi yang mempelajari unsur-unsur yang tidak stabil dan memancarkan sinar atau partikelnya di alam. Beralih pada tahun 1938, setelah Einstein menjelaskan tentang teori relativitas, ilmuwan Jerman Otto Hahn dan asistennya Franz Strassmann kemudian dikembangkan oleh Lise Meitner dan Otto Robert Friis menemukan fenomena yang menarik di mana saat uranium dipancarkan dengan neutron, maka uranium dapat menyerap salah satu neutron yang bergerak lambat, kemudian berpisah menjadi dua unsur yang berbeda dan memancarkan neutron-neutron yang lain. Pada proses ini ternyata dihasilkan energi yang sedemikian besar yang terjadi akibat fenomena terpisahnya uranium tadi. Energi ini kemudian mendasari dikenalnya ilmu nuclear fission atau nuklir fisi yang diharapkan dapat menjadi sumber energi yang efektif bagi peradaban manusia. Pada suatu misal, uranium-225 dibombardir dengan neutron, dan apabila salah satu neutron bertumbukan dengan uranium, maka akan menghasilkan uranium-226 yang sangat tidak stabil. Untuk menstabilkan keadaan, uranium-226 kemudian akan berubah menjadi dua unsur, yaitu barium dan polonium dengan masing-masing nomor 141 dan 92.
saat kita perhatikan, nomor proton dari barium adalah 56 dan nomor proton dari kalium adalah 36, yang apabila dijumlahkan akan tepat menjadi 92, yang merupakan nomor proton dari uranium. Sementara nomor neutron dari barium adalah 141 dan nomor neutron dari kronium adalah 92, yang apabila ditambahkan adalah 223. Hal ini mengakibatkan dari pemisahan unsur tadi masih harus mengeluarkan 3 buah neutron, sehingga didapatkan suatu unsur barium dan kronium yang lebih stabil. Saat terjadinya proses ini, dilepaskan energi yang sangat besar, yaitu sekitar 200 mega elektron volt. Penemuan dari Otto Hahn mendorong ilmuwan-ilmuwan lain untuk mengembangkan aplikasi dari teknologi nuklir fisi itu sendiri, baik dalam hal perenergian atau dalam hal lainnya. Sayangnya, pada periode 1940-an, Eropa dan seluruh dunia berada pada ambang peperangan, di mana invasi dari Nazi Jermani, Kekaisaran Jepang, dan fasis Italia mengharuskan negara-negara sekutu melancarkan perlawanan yang sengit di front Eropa, di front Afrika, dan front Asia. Salah satu usaha yang dilakukan Amerika pada tahun 40-an adalah mengembangkan suatu bom yang berdaya ledak sangat tinggi menggunakan konsep nuklir fisi. Maka dikumpulkanlah berbagai ilmuwan pada bidang fisika dan kimia yang diketuai oleh Robert Oppenheimer untuk menjalankan sebuah penelitian untuk menghasilkan suatu bom berdaya ledak tinggi yang akan digunakan Amerika untuk persiapan penyerangan pada front Perang Dunia II, entah itu di Eropa maupun di Asia. Proyek ini dinamakan Manhattan Project. Pada akhir 1944, penelitian Manhattan Project telah selesai dan prototipe bom atom mulai dibuat. Dilakukan uji coba di Meksiko dengan keberhasilan dan militer setuju untuk segera menggunakan bom atom tersebut di medan perang yang asli. Sehingga cerita kekalahan Jerman di Eropa oleh Uni Soviet dan negara sekutu mengharuskan Amerika mengambil langkah cepat untuk segera mengalahkan Kekaisaran Jepang di front Asia. Maka militer setuju untuk menggunakan bom atom untuk melumpuhkan infrastruktur Jepang dan melemahkan moral tentara Jepang dengan mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu bersama Amerika, dan dua bom atom tersebut sukses dalam melenyapkan ribuan nyawa warga sipil Jepang. Di balik kisahnya yang tragis, tentu kita berharap bahwa teknologi atom yang sangat revolusioner ini tidak digunakan lagi-lagi untuk sebagai senjata pemusnah massal, alih-alih meneruskan wasiat dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu untuk menggunakan teknologi ini sebagai sumber energi alternatif yang sangat efektif bagi kehidupan manusia. Hingga saat ini, ilmuwan-ilmuwan di dunia tidak henti-hentinya mengembangkan teknologi nuklir yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih efektif sebagai sumber energi yang sangat efektif dan sangat besar kapasitasnya. Hingga saat ini, lab-lab nuklir di berbagai negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, terus dikembangkan, namun dengan ketakutan yang sama bahwa nuklir tersebut masih bisa digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Nuklir sejatinya merupakan konsep yang revolusioner, maka sudah kewajiban bagi kita calon penerus ilmuwan bangsa untuk senantiasa mengambil jalan yang benar, meletakkan nuklir sebagai teknologi yang mampu bermanfaat bagi umat manusia dan bukan sebagai senjata yang menyebabkan kehancuran bagi umat manusia itu sendiri. Saya Muhammad Hasanul Takwim, terima kasih dan sampai jumpa.